Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati ahli silsilatil qadiriyah wan naqsyabandiyah wa ila hadrati sultanul awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekhana al-mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhana al-mukarram Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadratil mukarram ya Muhammad Ali Hanafi Akbar, wa khususan ila hadrati seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah, baik yang hadir maupun yang berhalangan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan istiqomah dalam segala hal sehingga kembali menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, guru-guru kita, khususnya yang tak kalah pentingnya kami hormati adalah jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan kenikmatannya kepada kita, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai bidang dan profesi masing-masing. Lebih-lebih kita diberi kemampuan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kehadiran kita setahun yang lalu Pak terakhir nggih. Alhamdulillah, saya tiba-tiba enggak tahu Pak Maksum mungkin kangen sama saya ini. Saya tidak bisa menolak gitu ketika saya di Japri, dan saya berupaya untuk tidak menolak Pak gitu. Karena momentum semacam ini saya bisa bersilaturahim gitu ya. Silaturahim itu sesuatu yang luar biasa gitu. Maka apalagi silaturahimnya dalam bentuk kita kumpul-kumpul dalam satu majelis ilmu gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nabi sangat memuliakan majelis-majelis semacam ini gitu. Jangankan kita menulis sesuatu apa yang tersaji dalam majelis tersebut, kita hadir duduk saja Pak gitu, itu nilainya sudah luar biasa. Makanya suatu ketika Rasulullah itu pernah berwasiat kepada sahabat Ibnu Mas'ud gitu. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka fi majlisil ilm, dudukmu di majelis ilmu sa'atan, sesaat saja, ya katakanlah 1 jam lah saja. Kesuwen kira 1 jam nggih, kerasa lek lungguh 1 jam. Intinya kita ada dalam satu majelis itu. La tamassu qalaman, kamu tidak pegang, tidak keade pegang pulpen. Wala taktub harfan minal ilmi, kamu tidak nulis sehuruf pun, kamu tidak tulis itu. Hanya duduk saja di situ. Khairul laka, maka lebih baik bagi kalian itu. Min itqi raqabatin. Hadis yang lain, min itqi alfi raqabatin. Lebih baik daripada kamu membebaskan, memerdekakan 1000 orang budak gitu Pak. Hanya duduk saja. Apalagi seiring hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tersaji dalam majelis itu.
Sungguh luar biasa gitu. Nah, ini fadilahnya majelis ilmu. Keterangan ini Bapak bisa baca di dalam kitab Lubabul Hadis, bab khusus tentang ilmu dan ulama itu. Di situ ada penjelasan, termasuk di syarahnya Tanqihul Qaul itu. Di syarah itu penjelasannya jelas di situ, luar biasa gitu. Ya. Maka lanjutannya di hadis yang lain itu ada penjelasan lagi. Man nadhara ila wajhil alim fafariha biha, barang siapa yang melihat, fokus menatap wajahnya orang alim gitu. Fafariha, kemudian kalian bangga dengan senang gitu. Bukan dengan benci. Apakah ada orang melihat orang alim dengan benci? Ada. Mata ini gak cocok wis, daripada awake dhewe dirasani konco wis tak enteni ae. Masih awake dhewe gak seneng misalnya gitu. Enggak termasuk kalau itu. Senang dengan itu, Pak. Kenapa senang? Sebab yang disampaikan siapapun narasumber, apalagi orang sudah kelasnya ulama, Pak, dia tidak menyampaikan kecuali apa yang dari sono gitu. Tidak tersampaikan kecuali wahyu, kecuali hadis, kecuali firman Allah, kecuali hadis daripada Rasulullah itu. Maka kemudian kalau kita tidak cermati, tidak gembira dengan itu, ya kira-kira patut kita tak pertanyakan gitu. Maka orang yang bergembira dengan apa yang dia lihat wajahnya seorang alim itu, khalaqallahu malakan, maka Allah menciptakan bagi orang itu seorang malaikat, Pak. Apa kemudian tugasnya? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk memohonkan ampun terhadap orang itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Astagfirullah, luar biasa ini. Maka ya mudah-mudahan hadis ini menginspirasi seluruh jamaah, sehingga panjenengan tiap minggu bisa lebih terus ada perubahan, ada peningkatan terus menerus begitu, semakin banyak. Tak perhatikan narasumbernya top Pak, sehingga top cuman saya. Alhamdulillah, luar biasa. Di situ akan terserap, karena ilmu itu tidak bisa kita serap langsung dari Al-Quran, harus dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Hadis pun tidak bisa kita serap langsung dengan kita membaca otodidak, tidak bisa, harus kita serap melalui ilmunya para ulama itu. Nah, kemudian itu juga kadang-kadang tidak bisa kita serap. Kadang-kadang kita lihat obrolan begini. Karena ada hikmah, karena ada hidayah, bisa paham dari situ gitu. Ya, maka jangan pernah menyepelekan ilmu walaupun itu keluarnya dari siapapun. Maka hadirkan hati, insya Allah akan terus menerus akan inspirasi, ilham lah kita akan tersaji kepada kita sebenarnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika saya diminta kira-kira temanya apa Ustaz yang akan disampaikan besok, mau apa, saya bilang gitu ya. Ya spontanitas saja saya tulis gitu. Biarpun pohon tinggi menjulang, tidak akan pernah goyah ya oleh angin yang menerjang gitu. Ini temanya, Pak. Apa maksudnya, Pak? Biar pohon tinggi menjulang, tidak akan pernah goyah ini, Pak. Apalagi roboh, enggak. Goyah saja enggak. Kalau cuman bergoyang sedikit itu kan sudah sebuah keniscayaan. Itu seninya gitu, Pak. Tapi tidak akan pernah roboh. Walaupun dihempas angin yang begitu kencang, dia tidak akan pernah. Apa itu maksudnya? Tema ini terinspirasi di dalam surat Ibrahim ayat 24 kalau nggak salah. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Para jamaah rahimakumullah, hidup ini
ternyata siapapun di antara umat manusia itu, mau yang beriman mau yang tidak, semua itu akan hidup seperti gelombang. Betul tak ya? Kadang kita enak, kadang tidak, kadang seneng, kadang susah, kadang di atas, kadang di samping, bahkan kadang di bawah. Itu bergelombang begini. Nah, maka hidup jadi indah gitu, Pak. Itulah kira-kira yang disebut di dalam Al-Quran ujian. Maka janganlah kalian menduga, mengira bahwa ketika kita sudah menyatakan la ilaha illallah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada malaikat-malaikat Allah, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, saya beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak diuji, tidak. Ayat ini menginspirasi. Surat Al-Ankabut ayat 2. Semua itu akan berhadapan dengan yang namanya ujian. Cuman menyikapi ujian yang menimpa kepada kita itu beda-beda tiap orang. Bahkan semakin baik keimanan seseorang, semakin berat ujian yang dihadapinya. Kenapa demikian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka dicarilah siapa di antara mereka tuh yang bisa membalas kecintaan Allah kepadanya itu. Kecintaan Allah terhadap mereka, siapa yang membalas? Maka semua itu dimaksudkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu saya siapa sih? Sing paling bagus amaliku siapa? Itu. Nah, semua itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Tapi bagi orang-orang mukmin luar biasa, Pak. Orang mukmin mau dihajar dari sisi manapun, dia akan tetap settle. Dia tetap kuat. Karena memang Allah sudah menakdirkan begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Maka orang mukmin yang ditonjolkan di hadapan Allah kebaikan-kebaikan dirinya itu. Karena memang seperti itu, dia ingin itu. Maka kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka orang mukmin itu ketika dengar aja ayat-ayat dibacakan, bergetar dia sudah. Langsung spontanitas menyikapi sesuatu dengan positif. Gitu. Kalau misalnya takmir panggilan, mohon para jamaah gitu, Pak Maksum woro-woro di grup seret gitu. Besok rapat panitia kurban, jos, woro-woro masjid menerima dan menyalurkan hewan kurban. Langsung informasi begitu itu langsung bagi orang yang mukmin, yang beriman, meresponnya bismillah, saya korban untuk ini, seperti itu. Itu contoh ayat Allah dibacakan ayat Allah itu harus dibacakan Al-Quran. Hal-hal yang bersumber daripada Al-Quran itu disampaikan, itu kan merupakan implementasi daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Mendengar informasi-informasi kebaikan itu langsung spontanitas meresponnya, tertarik untuk segera mengambil posisi, mengambil bagian daripada itu. Ini ada santunan anak yatim, langsung spontanitas. Ini ada bantuan, langsung spontanitas dia. Itu ciri orang yang beriman. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semuanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Masya Allah, tambah-tambah kuat keimanannya. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Quran, sering-seringlah seperti itu, banyak berzikir, semakin bertambah kekuatan imannya itu. Nah, saya coba, ini kan momentumnya masih Idul Kurban.
Hari ini tanggal 13 nggih, Pak? 13 nggih. Berarti hari ini terakhir kalau misalnya kita belum atau hendak memotong kurban, masih ada kesempatan 1 hari itu. Kita sedikit bicara tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim. Itu barangkali kita patut jadikan sebuah profil. Ya, untuk kita jadikan ya renungan dalam kehidupan kita sekali. Nabiullah Ibrahim itu adalah seorang yang gelarnya banyak di pikiran Allah. Satu, dia ulul azmi, salah satu nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Kenapa? Begitu kuat kesabarannya dia, Pak. Dihantam dari sana, dihantam dari ayahnya, dihantam dari anaknya, dihantam dari istrinya, dihantam dari raja, tidak berubah gitu, Pak. Ujiannya sungguh luar biasa gitu. Dia tetap menerima kenyataan hidupnya seperti itu. Pertama kali ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul itu berhadapan dengan orang tuanya. Orang tuanya Nabi Ibrahim itu namanya Azar. Azar ini profesional. Di bidang apa? Dia seorang pemahat patung. Sekaligus dia adalah orang yang menyembah patung. Patungnya dia buat sendiri, kemudian dia sembah-sembah sendiri gitu, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Azar. Karena Nabi Ibrahim seorang Rasul, ya tugasnya berdakwah, maka diajaklah orang tuanya itu untuk beriman kepada Allah. Ya abati, ini ada di surat Maryam itu disebutkan. Ya abati la ta'budisy syaitan innasyaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, kenapa panjenengan itu menyembah syaitan? Itu. Bukankah syaitan itu adalah termasuk durhaka kepada Allah? Perbuatan itu adalah perbuatan. Kemudian ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman. Saya khawatir kalau panjenengan itu menyembah syaitan, kemudian panjenengan itu menerima adab dari Allah gitu. Gitu. Itu yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Apa respon ayahnya, Pak? Marah, Pak. Kenapa marah? Satu, dia orang tuanya kok diceramai anaknya. Anaknya nyeramai waktu kira-kira gak pantas kan gitu kan. Tapi dalam Islam, dalam beragama, orang tua itu dari sisi nasab. Tapi dari sisi ilmu beda lagi. Karena nasab itu boleh nasab karena memang darah, nasab itu bisa jadi karena ilmu, kan gitu. Nah, maka Nabi Ibrahim ini bertugas ya karena dia menjadi Rasul, dia dakwah kepada ayah. Kemudian apa sambutan ayahnya? Qala araghibun anta an alihati? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bahasa kitanya, wahai Ibrahim, kon lek gak leren nyeramai aku, misalnya gitu. Terus kon ngandak nyeramai aku bendino, tak rajam kan gitu. Apakah kamu benci terhadap Tuhan yang aku sembah gitu? Kamu setiap hari berdakwah kepadaku, kalau kamu tidak berhenti benar, la rojab, akan aku rajam kan, akan aku asingkan, akan buang kamu itu. Seperti itu sikapnya ayahnya itu, gak terima kalau dia itu diajak seperti itu. Nah, tapi orang tua itu selamanya ya orang tua, tidak akan berubah status mantan orang tua gitu. Kalau kepala desa itu masih bisa mantan kepala desa. Kalau takmir, Pak, istilahnya masih, Pak, mantan takmir masih. Tidak ada lah, mudah-mudahan Pak Maksum tidak jadi mantan ya. Gitu ya. Jadi orang tua selamanya orang tua, begitu juga anak selamanya juga anak. Maka Nabi Ibrahim karena sadar dirinya anak, apa kemudian ketika dimarahi oleh ayahnya? La rajamnaka, aku akan rajam kau. Kata ayahnya itu. Tapi Nabi Ibrahim sadar, saya ini anak, tugas anak bakti kepada orang tua. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata,
Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka. Gitu. Tidak apa-apa wahai ayah, engkau rajam saya. Tidak apa-apa wahai ayah, engkau usir saya, enggak apa-apa. Tapi saya tetap salamun alaika, saya akan berdoa kepada. Mudah-mudahan panjenengan jadi orang yang selamat gitu. Sa'astaghfiru laka, sembari saya akan memohonkan ampun kepada Tuhan saya. Innahu kana bi hafiya, sebab Tuhan saya itu maha baik. Ini. Jadi pertama kali yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah orang tuanya. Berbeda ideologi dengan orang tuanya. Itu ujian berat. Yang kedua, misalnya begitu. Nabi Ibrahim ya tidak berhenti untuk berdakwah. Kemudian suatu ketika penduduk sekitarnya pergi beraktivitas sesuai profesinya masing-masing. Kemudian patung-patung yang disembah itu dihancurkan semua, diputuli semua, Pak. Disisikan satu, moromoti gantolno yang ini patung yang paling besar, dikasih di sini kapaknya itu, ditaruh di sini. Begitu orang sudah pulang, mau bersemedi, mau beribadah, menyembah patung-patung itu, loh patung-patung kok moro-moro, gak ono kabeh rusak semua, tinggal satu. Terus orang sudah menduga, gak mungkin iki pasti kelakuan Ibrahim. Terus didatangi Ibrahim, lah kenapa kalian tanya saya? Coba tanya kepada patung yang paling besar itu. Tanyakan kepada itu. Kemudian orang kafir jawab kepada, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan jawaban dari patung itu wong dia tidak bisa bicara. Ini diplomasinya Nabi Ibrahim sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ini kan gak bisa bicara, lah terus ditanya, disambut olehnya, lah iya, wong patung itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan mudarat, kenapa kamu sembah? Gitu. Tambah mantap Pak, tambah muntap gitu Pak, tambah emosi gitu Pak. Gitu. Nah, hanya dilaporkan ke raja. Ketika itu rajanya Raja Namrud gitu. Raja Namrud itu raja yang kejam dan dia mengaku Tuhan. Maka kemudian dikumpulkanlah, perintahkan, kumpulkan kayu. Semuanya kumpulkan, sudahlah ngumpul, kita bakar Ibrahim itu, dibakar Ibrahim. Bakar. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika sudah dibakar, wahai api, jadilah kamu dingin. Selamatkan itu Ibrahim. Yang terjadi setelah dibakar, api ini habis, Ibrahim sih meger-meger. Kayak meger-meger lu. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini ujian Ibrahim. Pertama berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Yang kedua berhadapan dengan Raja Namrud, dibakar. Ditolong sama Allah. Kenapa? Kemudian ternyata diusirlah seperti itu. Diusir lagi. Perjalanan berikutnya Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Gitu. 85 tahun Ibrahim itu belum punya anak. Tapi sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, selalu begitu. Tiba-tiba doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada usia yang segitu, fabasyarnahu bighulamin halim, diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang diberi nama Ismail. Nah, konon Nabi Ibrahim itu dulu sebelum dikasih anak sama Allah, dalam kitab yang saya bawa ini, kitab Durratun Nasihin, ada penjelasan di dalamnya itu Nabi Ibrahim itu pernah berkurban, Pak, 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta. Ya kalau misalnya dikalkulasi 1000 ekor kambing itu per kambing harganya 3 juta, berarti 3 M. Kalau 300 sapi, per sapi gak usah larang-larang lah, 20 juta.
berarti 6M. Ya. Kemudian 100 ekor unta, harganya nggak usah mahal-mahal, ambil saja 40 juta, berarti 4M. Berarti total ini 13 miliar, betul ya? 13 miliar. Itu Ibrahim pernah korban, Pak. Kira-kira saudara-saudara kita ada yang seperti itu? Kalau hemat saya, misalnya hitungan sapi sing paling besar sapi ini Jokowi, sing dikorban nangane Masjidil Al-Akbar itu. Kira-kira ukuran bobotnya sapi segitulah. Itu cuma berapa ratus juta itu. Ya. Ini 13 miliar, Pak. Kalau dihitung dengan harga sekarang. Ini Nabi Ibrahim pernah begitu. Sehingga apa yang terjadi? Jangankan manusia, orang-orang di sekelilingnya, Pak, waktu itu tidak kagum dengan itu. Malaikat, Pak, heran. Wih, luar biasa Ibrahim. Ini manusia luar biasa itu. Karena mendapatkan sanjungan, mendapatkan perhatian daripada para malaikat dan manusia ketika itu, tetangga-tetangga, teman semuanya. Kemudian keperucut Nabi Ibrahim ngomong begini, Pak. Iki kan apa-apa, gak ada apa-apanya ini. Andai kata aku punya anak, aku akan sembelih atas perintah Allah. Katanya begitu, Pak. Lu pada waktu itu ngomongnya belum punya anak, ya enak aja ngomong ya. Andai kata aku punya anak, tak sembelih, tak korbankan demi perintah Allah, katanya gitu. Setelah itu tiba-tiba diberilah fabasyarnahu bighulamin halim gitu. Dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah puluh-puluh tahun sudah lupa Nabi Ibrahim. Kalau dulu pernah bernadar seperti itu. Iyalah pada waktu sudah Nabi Ismail sudah gede, sudah besar, tiba-tiba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Diperintah oleh Allah. Nabi Ibrahim tiba-tiba ditinggal di Mekah, pindah ke Yerusalem, balik lagi ke Mekah, nemui lagi anaknya Ismail. Tiba-tiba bermimpi 2 malam. Mimpi pertama itu, wahai Ibrahim, laksanakan nadarmu. 2 hari, ini siapa ini? Ini dari siapa suara ini? Dari setan, Pak, bisikan setan, Pak, dari Allah. Besoknya mimpi lagi, Ibrahim, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu gitu. Nadar apa? Ini sudah lama, lupa ingat sudah, Pak. Iya. Aku dulu pernah mengucapkan, andai kata aku punya anak, aku akan sembelih, aku akan kurbankan demi melaksanakan perintah Allah ini. Maka ini kemudian inni ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ini disampaikan. Itu. Wahai anakku, aku semalam bermimpi menyembelih kalian. Bagaimana pendapat kalian? Ya abadi fa'tu tu'mar fasatu insyaallah minas sabir. Silahkan wahai ayahku, laksanakan. Engkau pasti menemui aku termasuk orang-orang yang sabar. Perintah. Ya. Ini orang tuanya soleh, anaknya soleh, Pak. Soleh ketemu soleh, Pak, enak. Enak. Maka ketika ada perintah, sambutannya enak. Tapi kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya orang tuanya soleh, anaknya salah. Gitu. Waduh, apa yang terjadi nih? Langsung mungkin diwalek, Pak. Sing ngambil pedang bukan ayahe, anaknya ngambil pedang sing disembelih ayahe. Bisa jadi kan seperti itu. Ini anak soleh ketemu orang tuanya soleh, anaknya soleh, masya Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini pentingnya kita. Pentingnya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak yang soleh. Tapi bukan barang mudah, tapi ikhtiar kita jangan pernah berhenti untuk itu. Karena ada 2 pendekatan. Untuk memiliki anak soleh itu ada 2 pendekatan. 1, pendekatan syariat. Yang kedua, pendekatan hakikat.
Pendekatan syariatnya satu, proses kita melaksanakan kewajiban suami istri harus dengan tuntunan agama. Berdoa gitu Pak. Mau produksi berdoa gitu. Setelah lahir ya diarahkan bagaimana. Terus menerus gitu Pak. Itu ikhtiar secara syariat. Kalau misalnya kemudian apa yang sudah kita lakukan itu berbuah sebaliknya, tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya begitu, tiba-tiba anak kita kok terjerumus gitu Pak. Ini kita harus menggunakan pendekatan hakikat. Aku ikhtiar sudah begini, ya sudah, Allah semuanya yang berkenan, tapi saya sudah melaksanakan. Lah itu namanya pendekatan hakikat. Harus kita kembalikan ke sana gitu, dimuarakan lagi. Sekarang ini kan lagi marak Pak, persoalan-persoalan yang terkait dengan kenakalan remaja itu, munculnya judi online. Kalau dulu narkoba tidak berhenti, ada modus lain, judi online. Pinjol, dia berjudi kalah secara online, ada pinjol datang, pinjaman online, terus sampai ratusan juta. Belum lama ini saya dapat telepon seorang guru, bapaknya guru, ibunya guru dari Jember. Kebetulan saya ada teman di Medion. Dia tanya, "Tat, ini ada kasus begini. Apa Ustadz bisa di pondoknya bisa?" Kebetulan kan saya rehabilitasi Pak, anak-anak kenakalan remaja, anak-anak narkoba. Silakan, tidak apa-apa Pak, bisa berikanlah nomor saya. Telepon ke saya si ibunya itu nangis-nangis ke saya. Kenapa? Anaknya dulu mondok 6 tahun di Solo, pulang mondok kuliah di Jember sudah semester 2. Tiba-tiba dia ada kasus dalam dirinya, terjerumus judi online, kalah terus, pinjol, sudah habis 200 juta Pak. Angkat tangan Pak. Pekerjaan saya guru, bapaknya guru, bapaknya Pak saiki kakek ngomong, merenung tok. Lah terus gimana? Ya sudah, apakah ibu keliru? Tidak keliru, dengan proses yang sudah dia laksanakan sudah benar pendidikannya, dipondokkan, disekolahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk-bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang disodorkan kepada umatnya, kepada hambanya itu. Salah satunya itu. Nah, maka bagaimana Nabi Ibrahim yang mengalami berbagai ujian yang bertubi-tubi, satu belum selesai, satu datang lagi, terus menerus. Oleh karena itu kalau dibandingkan sebesar-besarnya ujian yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan pernah sebanding dengan ujian yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Betapa tidak, dia berhadapan dengan orang tuanya. Sebab kalau keliru kita berhadapan dengan orang tua, neraka Pak. Sebab sedikit pun sebenar-benarnya kita, sesalah-salahnya orang tua, anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Ibrahim berhadapan dengan orang tuanya yang berbeda ideologi. Orang tuanya berhadapan dengan Raja Namrud dan masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Kemudian diuji Allah Subhanahu wa taala, suruh menyembelih anaknya. Kalau dibanding dengan bobot ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dengan ujian yang pernah terjadi kepada kita, justru sungguh tidak sebanding. Demikian juga pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, sehebat-hebatnya kita berkorban tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Pertanyaan kita, kenapa Nabi Ibrahim begitu kokoh, tidak goyah, dihantam dari kanan, dihantam dari kiri, dihantam dari depan, dihantam dari belakang, dia tetap tegar berhadapan dengan itu. Padahal ada adagium, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerjang. Betul, tapi itu saya balik.
biarpun pohon tinggi menjulang, dia tidak akan pernah goyah walau dihantam dengan dahsyatnya angin yang menerjang. Kenapa demikian? Inilah surat Ibrahim ayat 24. Karena pohonnya menghujam ke dalam bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit, kuat sekali hujamannya, akar tunjangnya sampai ke dasar bumi. Apa maksudnya itu? Iman. Semakin kokoh keimanan seseorang, semakin kuat dia menghadapi ujian-ujian apapun bentuknya. Nabiullah Ibrahim ini, dia sedikit pun tidak goyah. Maka di dalam salah satu ayat, wa yutsabbitullahu bil qauli tsabiti fil hayati, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya dikokohkan. Karena iman itu, kalau boleh kita misalnya analogikan dengan sebuah bangunan, iman itu adalah pondasi. Maka tidak akan mungkin kalau kita ingin membangun sebuah rumah bertingkat, berapa tingkatnya terserah, kemudian pondasinya hanya dikeduk 1 meter, tidak akan mungkin. Maka karena proyeksi kita tinggi, maka pondasinya harus kuat ke dalam. Kalau perlu kita pakai tiang pancang seperti itu, supaya kokoh. Kita perhatikan gedung-gedung bercakar di Mekah itu. Misalnya kita di Dubai, ada Abraj yang begitu. Kenapa begitu kuat? Karena tiang pancangnya kuat sampai. Nah, iman itu kesana. Iman itu adalah pondasi. Semakin kuat pondasinya, semakin kokoh bangunan yang ada di atasnya. Nah, oleh karena itu hadirin, karena kondisi berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi iman manusia itu naik turun laksana gelombang, maka bagaimana agar iman ini terus menerus semakin lama semakin baik, semakin kuat dan semakin kuat? Nabi mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian itu. Kemudian bagaimana caranya? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasul? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tahu bagaimana sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal ini kan budaknya Umayyah. Ketika diketahui oleh Umayyah, oleh majikannya, dia masuk Islam, bersyahadat kepada Rasulullah langsung, kemudian langsung disiksa dia, dijemur di bawah terik matahari yang begitu panas. Bahkan konon dalam sebuah riwayat dia dipendam sampai tinggal lehernya aja di padang pasir, Pak. Tuh. Tapi sahabat Bilal tidak berubah sedikit pun, tetap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Nggak mau, kalau kamu tetap ikut Muhammad akan aku siksa. Tidak peduli bagi dia, tetap ahad. Itu Bilal, karena iman sudah mantap di dalam. Nah, oleh karena itu hadirin Bapak Ibu sekalian, bagi kita kondisi-kondisi apa yang pernah terjadi pada sahabat masa lampau itu sebenarnya terus menerus bermunculan kepada kita terus hadapi, cuman dengan versi yang berbeda, karena sejarah itu kan pengulangan aja. Kehidupan sekarang ini pengulangan masa lampau, makanya dasar-dasarnya adalah seperti itu. Iman sahabat Bilal bin Rabah, begitu juga sahabat Umar bin Khattab. Dia adalah orang yang menentang Rasulullah. Ini
singa padang pasir, luar biasa itu. Dia menjadi sahabat Rasulullah yang begitu asyhadu alla ilaha illallah, keimanannya sudah langsung luar biasa. Dia selalu ada di sisi Rasulullah. Sampai-sampai ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, saya penggal lehernya, diangkat pedangnya, Pak. Saking yakinnya dia, saking mantapnya keimanannya itu. Seperti itu. Itulah iman, tidak tergoyahkan oleh. Begitu juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa sahabat Abu Bakar oleh Rasulullah SAW digambarkan andai kata seluruh umat manusia di dunia ini dibandingkan dengan keimanannya salah seorang Abu Bakar Siddiq, tidak ada apa-apanya. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan ma faddalakum Abu Bakr bikathri salatin wa siyamin bal bisyai'in ma waqara fi qalbihi. Kenapa sahabat Abu Bakar itu lebih utama, lebih baik daripada kalian semua? Bukan karena dia banyak sholat, banyak puasa, tetapi karena ada sesuatu yang terhujam di dalam hatinya itu, berupa la ilaha illallah. Keimanannya itu yang dahsyat. Maka biarpun pohon ini tinggi menjulang, dia tidak akan pernah berubah dengan dahsyatnya angin yang menerjang, karena imannya kokoh. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian agar kita ini bisa memiliki keimanan yang kokoh? Nggak ada lagi yang paling mudah kita terima, yang paling mudah kita lakukan, kecuali apa yang sudah pernah saya berikan itu, berupa kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan ke dalam hati itu, Pak. Ayo kita terus laksanakan, insya Allah dia akan semakin sambil dicapkan, ya Allah tidak ada Tuhan yang wajib kita semua kecuali Engkau. Ya Allah tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan saya, bisa menyelamatkan istri saya, bisa menyelamatkan anak saya kecuali Engkau. Ya Allah tidak ada Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan saya dan rumah tangga saya kecuali Engkau. Direnung-renung kalimat la ilaha illallah, jabarkan terus, baru nanti akan terasa mantap di dalam kubur. Insya itulah yang disebut wa yuthabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah kokohkan itu, Pak. Sabit, kokohkan kalimat itu, perkataan itu, kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya selama hidup di dunia sampai di akhirat itu. Mudah-mudahan sudah waktunya isyraq nggih. Alhamdulillah saya diingatkan. Tapi kalau ngomongnya akan terus, Pak, sampai jam 7 nggak selesai-selesai ini. Tapi saya tahu diri. Tak lihat ibu-ibu sudah karya nyatanya sudah jelas itu, Pak. Sudah jejer. Ya, itu karya nyatanya ibu-ibu ya. Kasihan beliau sudah siap menyambut kita, melayani kita. Kita juga sudah diingatkan untuk segera melaksanakan sholat isyraq. Kira-kira yang bisa kita sampaikan seperti yang Bapak Ibu sekalian dengarkan ini, kira-kira bisa dipahami enggak ya apa yang saya sampaikan? Biarpun pohon tinggi menjulang, tidak akan pernah goyah oleh dahsyatnya angin yang menerjang. Itulah maksudnya jika kita memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, apapun yang menerpa kita, kita tetap tegar gitu, Pak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah lana abwabal khair, Allahumma aftah lana abwabal rahmah, Allahumma aftah lana abwabal hidayah, Allahumma aftah lana abwabal ilmah, Allahumma aftah lana abwabas salamah, Allahumma aftah lana abwabal rizki, Allahumma aftah lana abwabas sa'adah, Allahumma aftah lana abwabal jannah. Ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab,
يا ذليل المتخيرين يا مقلب القلوب والأبصار يا غياث المستغيثين أغثنا 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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Penutupnya Bapak Ibu sekalian, jadilah kita ini semuanya biarkan pohon seperti pohon, biarkan itu tinggi menjulang, tidak akan pernah goyah oleh dahsyatnya angin yang menerjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.